Halo sobat pecinta badminton tanah air, kita kembali berjumpa di video kali ini teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas soal hasil dari hari pertama Malaysia Master 2026 sobat. Mari kita mulai dan pertama kita lihat dari sektor tunggal putra ya, yaitu Muhammad Yusuf yang sayang sekali harus menderita kekalahan, tidak bisa melewati babak kualifikasi teman-teman ya. Di sini dia kalah rubber game ya, meski menang di game pertama namun sayang sekali di game kedua dan ketiga menjadi milik dari pemain China Zhu Zuanchen teman-teman. Semangat Muhammad Yusuf, semoga terus berlatih lagi, next turnamen lebih baik lagi teman-teman. Next, hasil yang kedua teman-teman, di sini ada juga dari babak kualifikasi ya. Nikadek berhasil lolos ke babak utama atau babak 32 besar ya dengan comeback begitu teman-teman ya. Game pertama menderita kekalahan atas pemain Hong Kong namun bisa bangkit di game kedua yang dengan skor 21-7 ya, sangat telak. Dan game ketiga menang dengan 21-11. Selamat Nikadek, besok akan memasuki babak atau ujian yang sesungguhnya di babak 32 besar nanti ya. Nah ini dia, besok nanti di babak 32 besar Nikadek akan menghadapi pemain Raktanon Intanon ya, unggulan kedua turnamen. Wow. Semoga Nikadek bisa teman-teman ya, menghadapi pemain sekelas Raktanon Intanon. Dan jika lolos, calon lawannya malah justru lebih ringan menurut saya. Justru yang lebih berat di babak 32 besar. Sangat disayangkan. Tapi mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Next dari babak kualifikasi juga ya. Ya ini dia pemain kesukaan saya untuk saat ini ya, sektor tunggal putri, yaitu Thalita Wirjawan juga berhasil melewati babak kualifikasi ya, dan mengalahkan pemain Taipei teman-teman ya, yaitu Chen Su Yu ya. Juga dengan mentalitas yang luar biasa, berhasil comeback ya. Game pertama kalah, namun bangkit di game kedua dan game ketiga. Bahkan game kedua kemenangannya kalian bisa lihat ya, terjadi jus sepertinya ya, 22-20 teman-teman. Selamat untuk Thalita, besok kita akan lebih keren lagi ya, pastinya teman-teman. Next, di sini juga, nah ini dia untuk lawan dari Thalita besok ya. Saya rasa harusnya sih lolos teman-teman, harusnya. Dan jika lolos akan akan menanti yaitu antara Go Jin Wei dari Malaysia atau Busana Ong Barung Paman dari Thailand ya. Feeling saya sih akan, kalau seandainya lolos akan menghadapi Busana Ong Barung Pan ya. Sepertinya lebih berat itu ya, daripada Go Jin Wei ya. Itu prediksi saya. Lanjut. Nah, ini dia sayang sekali ganda campuran kita ya, Farel Aisyah sayang sekali tidak bisa melewati babak kualifikasi ya. Padahal di turnamen sebelumnya bermain sangat bagus ya. Namun sayangnya di sini mereka tidak bisa lolos dari babak kualifikasi. Bahkan takluknya luar biasa ya. Skor di babak keduanya 8-21. Faktor apa ini? Teman-teman bisa ketik kolom komentar ya. Nah, ada juga ini, aduh sangat disayangkan teman-teman ya, lagi dan lagi ya. Aduh, apa ini? Ada apa ini teman-teman? Bagas Maulana dengan pasangan barunya lagi-lagi harus menderita kekalahan dan kali ini langsung di babak 30 besar disingkirkan ya. Memang sih lawannya berat ya teman-teman ya. Gozewe Nur Izzuddin, apa boleh buat, apa boleh dikata. Bagas Maulana lagi-lagi harus tersingkir. Oke, next kita lihat itu hari pertama. Dan teman-teman, di saat video ini saya buat masih ada 2 pertandingan yang akan digelar ya, yaitu laga seru yang akan mempertemukan Ramatrian menghadapi Takuroki Yugo Kobayashi dari Jepang sebagai unggulan kedua dari turnamen Malaysia Master. Dan juga ini yang sangat disayangkan teman-teman ya, dua ganda putri kita harus ketemu di babak 30 besar. Sayang sekali ya, hanya kirim dua-duanya ketemu. Jadi dipastikan satu lolos ke babak 16 besar, satu harus tersingkir. Ya beginilah nasib kita. Oke, itu Imelda Insana Rinjani menghadapi Lani Aprianis. Feeling saya akan lolos adalah Insana Rinjani teman-teman. Kalau kalian yang mana? Ketik aja di kolom komentar. Pastinya mungkin kalian nonton laga udah berakhir ya, pas nonton video ini ya. Oke, next itu dia untuk hari pertama. Kita geser ke hari kedua. Di sini ada, ini kenapa jadi Pradesca Bagas Sujiwo ya? AI, kesalahan AI teman-teman. Ini Jonathan Christie, kalian pasti kenal, nggak mungkin nggak ya? Nah, besok untuk tunggal putra kita di hari kedua itu ada Jonathan Christie unggulan keempat menghadapi Magnus Johannessen dari Denmark ya. Kemudian ada Pradesca menghadapi, aduh ini berat sekali ya, ini Jeon Hyojin ya. Dan juga ada Ubed ya, izin saya bersihin dulu. Aduh nggak jadi lagi, perih. Lanjut, ada Zaki menghadapi Laksa Sen. Aduh berat-berat semua lawan kita nih teman-teman di sektor tunggal putra ya. Dan Anthony sini juga Ginting menghadapi Justin Ho juga menurut saya akan berat ya. Mungkin peluang terbesar ada di Jojo ya teman-teman ya. Mungkin Ubed juga bisa kali ya, tapi Laksa Sen berat banget ya.
Kira-kira siapa yang akan lolos teman-teman ya? Dari 1, 2, 3, 4. Kita tentunya berharap 4-empatnya lolos ya. Tapi menurut kalian peluang terbaik kita ada di pemain siapa? Jojo, Bagas, Ubed, atau Ginting? Silahkan ketik di kolom komentar. Next, hari kedua juga ada di sektor tunggal putri. Ini dia adalah dua wakil kita tadi yang berhasil lolos ya ke babak 32 besar ya. Di sini ada Thalita dan juga Nika Dek ya. Dari dua pemain ini, kalau dari saya pribadi yang akan peluang lolos paling besar itu ada di Thalita ya. Tapi nggak tahu juga. Ini kan di atas kertas, di atas lapangan bisa berbeda teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ada Nika Dek sudah, kita ke berikutnya dari ganda putra masih menyisakan satu wakil di hari kedua. Mudah-mudahan Ramadrian juga lolos ya, tapi saya rasa berat sekali ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan lolos supaya ada wakil kita di babak 16 besar. Dan The Babies akan bermain menghadapi lagi-lagi pemain China ya. Apakah mereka menjadi penakluk dari pemain China? Emang apa sih nggak boleh? Oke, bisa aja sih. Emang apa sih nggak boleh ya. Nah, Leo Rally Fernando dan Leo Martin itu menghadapi pemain China. Dan teman-teman, saya mohon maaf ya, saya belum bisa untuk menampilkan jadwal jam bertandingnya ya, karena memang saat video ini saya buat belum muncul di laman BWF. Saya hanya bisa menampilkan lawan-lawan yang akan dihadapi oleh pemain kita di hari kedua dan siapa saja yang akan bermain ya. The Babies apakah bisa menjadi juara lagi di Malaysia Master? Kita berharap itu ya. Mudah-mudahan back to back menjuarai ajang Super 500 sehingga peringkat mereka melesat naik gitu ya. Selamat berjuang, good luck untuk The Babies ya. Lanjut, nah ini dia sektor ganda campuran paling banyak mengirimkan wakilnya, tapi ya begitulah, bisa dibilang apa ya, zong ya. Nggak bercanda ya. Oke, ada Amrinita menghadapi Rohan Gade dari India ya, kemudian Dejan Bernardin menghadapi pasangan China, kemudian ada Bobby Melati yang lagi-lagi bermain meskipun secara independen masih terus bermain, terus mencoba ya menghadapi pasangan India. Ada juga Jafar Felisa menghadapi pasangan Malaysia, ada juga Adnan Indah menghadapi pasangan Spanyol teman-teman. Dari 1, 2, 3, 4, 5 pasangan mana yang memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak selanjutnya? Teman-teman silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya atas partisipasi kalian, dan itu saja mungkin pembahasan singkat di video kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.